Nah, ini termasuk menurut saya metode terbaik dalam ilmu tafsir. Ini dikarang oleh orang yang punya gelar Sultanul Ulama. Namanya Izzuddin bin Abdis Salam, terkenal. Nah, cara ngarangnya gini, misalnya satu peristiwa dalam Al-Quran. Kalau dalam disiplin ilmu ushul fikih disebut waqi'atul hal atau khususus sabab kalau dalam ulumul Quran. Ya saya ulang lagi ya, kalau ushul fikih nyebut itu waqi'atu ainin atau hadisatu ainin. Kalau dalam ilmu Quran disebut khususus sabab. Jadi modelnya gini Mas Wafa, khususus sabab di Quran. Kemudian oleh ulama ini ditabwib dengan segot umum sehingga menjadi hukum umum. Dan itu akhirnya bagus sekali. Saya beri beberapa contoh. Ini nanti tak tinggal Mas, ini tak hadiahkan ke ustadz-ustadz sini, catatan-catatan saya supaya nanti gampang. Misalnya gini ya, 386 juga ambil. Jangan pegang. 386. Ini benar 386. Nah, misalnya ambil 386 ada judul Faslon la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi kebenaran tidak boleh kita tinggalkan meskipun banyak kebatilan. Terus beliau mengutip qala ta'ala inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa itamara fala junaha ali ayat tawafa bihima. Ternyata sahabat itu merasa risih di Safa dan Marwah itu ada beberapa berhala namanya Isaf dan Na'ilah. Karena sahabat merasa risih, mereka disuruh tawaf Nabi itu gamang. Masa kita tawaf di tempat yang ada berhalanya? Ternyata sama Allah tetap disuruh tawaf. Ini sebenarnya kan waqi'atu ainin, satu kondisi khusus. Tapi oleh Syekh Izzuddin bin Salam diambil natijah la yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak enggak boleh ditinggalkan hanya karena ada barang batil. Itu Pak Quraisy senangnya bukan main. Terus saya contohkan seperti jenengan, Mbah Mun, guru saya. Semuanya tetap mengelola umat meskipun dunia ini banyak maksiat karena tadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu kelebihannya Syekh Izzuddin bin Salam. Saya pernah mengalami satu pertanyaan, ada orang yang saya mati karena minuman keras itu oplosan itu. Anak muda. Singkatnya beberapa kiai nggak mau datang di kampung sebelah saya. Tapi tidak di kampung saya. Singkat cerita beberapa kiai itu nggak mau datang terus. Nah, rata-rata kiai di sana itu alumni bapak saya, kadang alumni bapak saya. Saya bilang kamu harus datang. Gus tapi matinya itu karena oplosan gini-gini. Saya bilang kamu datang bukan untuk anak itu. Anak itu mungkin mangkelno Joro Jawa menggemaskan. Tapi kamu datang demi syariat Islam. Bahwa mayat itu dikafani, disolati, dimakamkan. Kalau kalian tidak datang, kemudian mereka menciptakan kaifiyah baru. Kita ikut dosa. Seorang lagi ya. Misalnya ada mayat mati oplosan. Terus kita tidak datang. Mungkin bandar-bandar narkoba atau orang-orang fasik punya cara baru. Mungkin mayatnya dikebumikan berdiri atau asal digelundungkan. Karena mereka nggak bisa disalahkan. Kiainya tidak mau datang. Tapi kalau dengan dalil ini la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi kita datang untuk meneruskan syariat Islam bahwa janazatul muslim apapun dia kita makamkan, kita kebumikan, kita. Jadi kita datang bukan demi anak itu tapi demi syariat Islam. Juga misalnya saya sendiri kali ini. Ada orang awam gitu, kampung sebelah dia mau nikahan tapi dia bilang Gus tapi nanti ada sinden, ada ketoprak. Tapi saya tetap ingin yang akadkan jenengan. Ya saya bilang saya datang. Ya saya datang, nikahnya dengan wali, dengan dua saksi, ada doa, ada khidmah. Meskipun dia terang-terangan, setelah ini nanti ada sindiran. Saya ada ngundang jenengan untuk itu. Ingat, singkat cerita gini, jadi mulai dulu guru-guru kita, itu punya pedoman ini, la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu dalilnya adalah ketika sahabat terisi, mau tawaf di Safa Marwah, karena ada beberapa ternyata oleh Allah disebut, fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Kamu gak apa-apa tetap tawaf. Kelebihannya Sayyidin bin Abi Salam seperti ini langsung diberi judul babun. Misalnya faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi nanti kalau teman-teman PSG di sini mengkaji ini luar biasa. Jadi ayat-ayat yang jadi hadis atau ainin atau khususis sabab menjadi umum. Tapi dengan kesimpulan ulama yang luar biasa. Misalnya gini, faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang menyebut kelebihan dirinya sendiri itu boleh ndak? Ya, orang menyebut kelebihannya sendiri boleh ndak? Terus beliau mengutip qala wa ta'ala hikayatan an Sulaiman ya Yuhannas u'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Ini Sulaiman kan cerita kelebihan pada dirinya sendiri. Terus ada contoh lagi qala ja'alni ala khazainil ardi. Nabi Yusuf cerita saya ini layak menjadi pengatur khazainil ard karena ini hafizun alim. Itu kan ibarat misalnya Nyun Sewu kayak Pak Quraisy sedang menyalahkan seorang ustadz dalam menafsirkan Quran.
itu belajarnya kurang lama kita misalnya. Itu kan menyebut manakib apa? Nafsi tapi sah karena tidak hadun nafsi tapi karena untuk proporsional apa? Untuk apa? Proporsional. Jadi itu Mas Wafa. Jadi ini unik sekali. Jadi misalnya babu dzikri rajul manakib nafsi terus beliau mencontohkan ketika. Monggo sampean. Langsung ngomong, tunggu. Jadi ini keunikan beberapa di sini. Terus ini misalnya bab wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Coba dari halaman 341. 341. Ini rapat Ustadz PSG, paman berarti melok Ustadz. 341 halamannya memang agak susah. 3 sama 2. Misalnya ya. Ini 3 atau 2 ya? Tadi itu lu ini bingung. 3 ya, 3, 4, 1. Tapi kok enggak ya? Apa 2? Nanti dulu mungkin ya. Karena kadang jumbo itu tulisan 3 sama apa? 2. Iya emang kalau kitab. Nyari kitab ini sudah susah. Saya kemarin nyari beberapa ada kesulitan. Berapa dah ini? Ambil. Ini loh 341. Iya 341. Atau 340 maksudnya bukan juga ya. Jadi misalnya ya ini tak mungkin misalnya gini ya. Fisad di dzara'i isyarri supaya potensi-potensi konflik atau potensi keburukan itu hilang misalnya. Itu beliau pakai ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbuha adwam bil ghairi. Jadi cara ngutip beliau itu begitu. Ya ini gampang nanti soal halaman. Jadi misalnya dulu sahabat ketika dididik Nabi anti berhala, itu kemudian mereka itu saking overnya terus misoi berhala-berhala itu. Saking overnya, saya ulang lagi saking over. Padahal berhala-berhala itu menurut mereka Tuhan apa? Menurut mereka Tuhan. Akhirnya ya mereka, nak janjuk berhala ya pangeran janjuk pisan gitu. Singkat cerita terus Allah menegur, Muhammad sahabat kamu jangan gitu, yang kena saya katanya. Karena kalau yang dimisoi Tuhan mereka memisoi Tuhan kamu, artinya kan saya katanya. Nah singkat cerita ada ayat wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Intinya kan kalau ada ketua preman kita tidak misoi dia bukan karena kita hormat. Nanti yang diwales kiai saya. Nah itu terus oleh beliau dibabkan babu sadi dzaro isar. Bahwa potensi-potensi keburukan kita cegah dengan cara tidak melakukan penyebab itu. Nah itu kan mirip hadis Nabi ketika beliau menghentikan kamu jangan misoi ibu kamu sendiri. Terus sahabat tanya, mana mungkin kita misoi ibu kita sendiri, bapak kita sendiri. Terus kata Nabi, ya subuh abar rojul, faya subuh abah. Faya subuh umar rojul, faya subuh ummah. Ya tentu dia tidak misoi ibunya langsung, tapi misoi ibunya orang, akhirnya yang dibales ibunya. Nah itu cara ngebabkan bagus sekali. Terus beliau mengebabkan dengan apa tadi? Di sini disebut fisad di dzara'i isyar. Begitu juga misalnya ada bab faslun fi ikrami nisa'i sholihin wa sibyanihim. Ini halaman 22 minta Mas Wafa ini. Nanti gampang halamannya bisa ya. 227. 228. Nanti tak carikan halamannya benar gampang. 22 berapa? 228. Jadi semuanya itu peristiwa waqi'atu ainin terus dirubah sedemikian rupa jadi apa? Jadi ilmu umum. Apa kitabnya beda kitab nanti deh. Enggak apa-apa. Jadi di sini misalnya dalilnya langsung wa kana abuhuma sholihah. Terus dalil kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya gini. Anak kecil yang dirawat Nabi Khidir itu kan anak kecil yang belum punya jasa, belum punya prestasi. Tapi ketika Nabi Khidir merawat anak kecil tadi dengan pertimbangan wa kana abuhuma sholihah karena bapaknya orang ini soleh. Artinya apa? Kita menghormati anak-anak berdasar menghormati ayahnya. Jadi unik sekali cara istidlal itu. Terus dalil kedua dipakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Zaman itu alun Nabi nyuwun sewu kan ya belum punya prestasi zaman itu, tentu kan masih kecil-kecil. Tapi karena kita menghormati Nabi, kita menghormati anak cucu. Ya kalau setelah sekarang kan keluar jasa keluarga Nabi kan karuan Sayyid Hasan Husain, Sayyid Ali Zainal. Zaman itu zaman Nabi ngendikan itu kan Sayyid Hasan maksimal paling umur 8 tahun, belum ada mungkin. Nabi kalau sholat itu masih numpak yuk.
Tapi zaman itu pun kita sudah bersolawat untuk keluarga. Itu apa artinya? Bab ikrami nisa'i sholihin wa sibyanihim. Di Qur'annya pakai dalil wa kana abuhuma sholihannya termasuk pertimbangan Nabi Khidir ngerawat anak kecil tadi berdasar bapaknya soleh. Terus ditarik kesimpulan ikramu sibyani sholihin gitu kan. Memuliakan bayi-bayi atau anak-anak kecilnya orang-orang soleh. Nah, itu di semua bab begitu. Terus ada lagi misalnya dimasukkan bab faslun fil ihsan ilal musik. Berbuat baik sama orang yang berbuat jelek. Terus beliau mengutip ayat qala Yusuf la tasrifa alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ikhwatu Yusuf kan biadab sekali, gak sopan sekali sama Nabi Yusuf. Meskipun begitu ketika ketemu Nabi Yusuf kata Nabi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum, kamu tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, sudah saya maafkan yaghfirullahu lakum. Jadi itu kan satu waqi'atu ainin di mana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang kurang ajar ya, enggak baik. Tapi langsung dibabkan umum fil ihsan ilal musik. Iya, jadi langsung jadi umum kan. Jadi ini luar biasa. Jadi menurut saya apa? Nanti soal beda halaman mungkin ini kasusnya beda cetakan, tapi enggak apa-apa nanti bisa dicari lagi di. Jadi kitab ini saya hadiahkan untuk jenengan, saya mohon jadi bahan diskusi. Karena kemarin Pak Gores sempat pesan disuruh apa? Terjemah. Itu kan gak kewajiban saya, kitabnya kan ke anak-anak PSG. Tapi saya sudah bantu ya. Ya sudah mengarahkan ya. Ya, tapi yang jelas polanya gitu ya. Saya ulang lagi polanya adalah ini luar biasa sekali. Jadi dari waqi'atu ainin atau khususis sabab kemudian diberi judul menjadi umum. Dan itu luar biasa karena tadi sesuai kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tapi kan kadang kita kesulitan. Kesulitan itu karena kita nyun saya udah terbersit ayat itu untuk itu gitu Mas. Kayak tadi misalnya la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ternyata contohnya itu luar biasa. Yaitu zaman itu Safa dan Marwah itu ada beberapa berhala, terus sahabat risi mau tawaf di situ, tapi Allah malah tetap menyuruh tawaf. Artinya apa? La yutrakul haqqu li ajlil batil. Makanya saya mohon tetap kita datang di jenazah orangnya orang fasik asal muslim, asal mukmin. Meskipun di situ dia mati bunuh diri atau mati apa pakai oplosan. Karena kalau kebenaran mengelola jenazah kita tinggalkan, nanti orang-orang batil akan bikin cara sendiri. Kita akan lebih kesulitan lagi. Itu satu. Dua, kita datang tidak untuk menghormati mereka, untuk menghormati kaifiyah Islamiyah dalam mengelola jenazah. Karena tadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya gitu Mas Bapak ya. Jadi saya pikir ini cukup. Jadi nanti mungkin jadwal saya mungkin soal Habib Ali sesuai sekedul memiliki. Ini tak hadiahkan ini semua ini nanti. Soal nomornya nanti itu ya dicek lagi. Mungkin paling potensinya itu kalau ndak 2 sama 3 kayaknya Pak. 2 sama apa? 3. Atau ya soal tapi gampang kok ini. Karena saya punya kitab ini 2 saya. Tapi mungkin ya paling selisih beberapa. Mungkin saya mohon pola-pola itu dikembangkan. Mohon izin mungkin akan kami perbanyak ke sini. Oh iya enggak apa-apa. Biar dikaji bareng-bareng. Dikaji bareng-bareng terus polanya seperti itu. Jadi tadi misalnya babu ikromini sa'i sholihin wa sibyanihim tersuaka anak abu huma sholihannya Nabi Khidir punya pertimbangan ini bapaknya soleh. Nah, terus anak ini dijamakkan menjadi sibyan. Paham ya? Jadi siapa saja anaknya orang soleh. Terus di situ ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Zaman itu Ali Muhammad kan belum prestasi zaman itu, zaman Nabi Sugeng. Ternyata sudah mendapat sholawat, hanya mendapat penghormatan dari kita. Rahmat takdim kita minta. Artinya ya sudah, ikromu keluarganya orang apa? Soleh. Gitu. Jadi enak sekali cara istidlal tadi. Jadi sebenarnya kita baik sama gereja, baik sama orang Kristen di Jawa. Mungkin kita bukan karena baik sama lembaga kemusyrikan. Kalau kita jahat di sini, mungkin saudara kita yang di Papua di mana-mana dijahatin. Karena di sana minoritas. Jadi sebenarnya kita baik dengan mereka ya baik sama saudara kita. Lah itu maksudnya babu sadi dzaro isar. Semua yang potensi buruk apa kita tutup gitu. Dijajakan. Nah itu enak sekali cara saya termasuk. Dan kemarin Pak Kures ini tanya, Mas Bapak kelihatan senang sekali. Ini harus diterjemah berkali-kali beliau ngertikan. Jadi metode tafsir itu bukan sekedar Anda belajar Jalalain atau tafsir Munir. Kitab-kitab seperti ini membantu sekali. Saya pernah baca kitab karangannya orang-orang alim Isyari itu. Nak ngertikan tuh enak sekali. Misal kita ketika baca An-nama amwalukum auladukum apa? Fitnah. Terus dia nangis, ya Rabbi wa nahnu nastazidu minna. Ini gimana?
amal dan aulad jadi fitnah, tapi kita ini bodoh sekali, kita ini malah ngumpulkan fitnah. Jadi aku yang ngumpulkan harta itu merasa risih. Fitnah kok dikumpul loh. Jadi itu enak sekali cara kamu. Terus ketika ada ayat, tapi orang itu juga lucu. Si wali tadi juga lucu. Ketika ada ayat wa anfiku mimma razaqnakum ya Allah. Betapa buruknya saya karena saya miskin. Akhirnya nggak bisa melakukan anfiku. jadi enak sekali dia langsung mendialekkan dengan ayat. Jadi dia kere ya tidak berani karena takut nggak bisa melakukan anfiku. Tapi kalau memperkaya nggak berani ini fitnah apa? Tapi enaknya itu tidak lewat disiplin ilmu tafsir karena gauknya salim ya. Jadi dia ya pokoknya dia gitu Mas Wafa model. Jadi gauknya itu salim jadi itu. Jadi gak perlu ngaji kok sampean empirik. Kayak orang kampus. Oh, neliti kok ada makhlal Quran diteliti dulu asbabil urut. Enggak wali-wali dulu enggak usah gitu, enggak usah kuliah di UIN langsung pinter. Kalau kuliah UIN enggak lulus dia. Karena dia enggak pakai apa terminologi itu jadi metodologi macam-macam. Tapi hasilnya ngalah-ngalahi yang. Jadi mohon sekali ini selain dicetak masif juga tadi arahnya begitu. Karena saya pernah baca di Kaidah Ushul Fiqih. Apakah am itu bisa ditaksis dengan lafadz yang khusus? Atau lafadz mutlak itu bisa ditaksis dengan muqayyad? Itu banyak ulama yang mengatakan sebenarnya tidak harus. Karena zikrul muqayyad itu zikru fardin min afrodil am. Dan itu yang saya pakai. Saya berkali-kali komunikasi dengan beberapa ulama, termasuk dengan Mbah Mun Basal dulu. Dan itu menurut saya itu lebih benar. Karena kalau setiap lafadz am itu ditaksis, kemudian kehilangan nuansa am, kita juga akan kesulitan untuk waqiah-waqiah yang ila yaumil qiyamah. Saya pernah diskusi itu di pondok besar di Jawa Timur. Kalau sama nggak percaya contohnya gini, dosa zina itu di Quran diancam khusus, dosa membunuh orang mukmin ya diancam khusus. Tapi semua ahli sunnah sepakat qatilul mukmin dan azani juga koruptor itu bisa dimaafkan. Lucunya pakai dalil wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya akan memegang am, meninggalkan khusus. Padahal kalau pakai khusus, ancaman itu kan spesifik. Harusnya kan itu yang muhkam. Yang umum ditinggalkan. Tapi semua ulama kita menganggap murtakibul kabirah itu tidak kafir dan mungkin diampuni. Dalilnya pakai umum wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya apa? Bahwa pendapat ulama tadi benar, tidak mesti. Apa? Tidak mesti. Misalnya lagi, kita dalam kondisi normal, misalnya sholat pasti menghadap Ka'bah, kondisi normal. Dan kalau ada ayat umum, misalnya fa'enama tuwalu, fasamma wajhuwa, kita tidak akan sholat madhab ngetan, tidak akan sholat madhab ngalor ya. Meskipun ayat itu umum, ya kan? Karena itu waqi'atu aininnya tidak seperti itu. Tapi tetap ada suratul fikih, bentuk hukum fikih. Yang fa'inama tuwalu, fasamma wajhuwa, yaitu sholatu syiddatil khauf dan sholatu nafilatis safar. Ya tetap ada momennya yang fasamma wajhuwa. Nah begitu juga tadi, misalnya banyak nyun sewu ulama dulu yang saking khusyuknya nggak mau menemani ahlul batil. Karena ahlul batil itu menemani orang fasik, khawatir katut fasik. Tapi ternyata tadi ada kaidah tadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Karena kita ini aktor hak. Kalau kita sekali meninggalkan habis kita kayak tadi ada orang mati minum oplosan. Aktor-aktor hak yang tahu kaifiyatu murmat kaifiyatu janazil muslim enggak ada yang datang. Kemudian mereka punya kaifiyah baru untuk mengelola jenazahnya. Dimandikan pakai arak terus digelundung. Wah itu kita lebih kesulitan. Makanya kita datang demi hak bukan demi mereka, demi hak. Itu kan luar biasa kalau kita. Makanya la yutrakul haqqu. Dalilnya tadi inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi. Jadi kata ala fal junaha itu nafyun lil junah. Jadi pas itu sahabat risih itu Mas Sofa. Risih kok. Tawaf itu kan sakral. Ini kan ada zaman itu ada berhala namanya Isaf dan Nailah. Jadi ayat itu fala junaha punya momentum. Memang pas itu sahabat merasa ada junah. Ada merasa apa? Dosa. Oh, gitu. Merasa salah. Itu kan luar biasa. Terus tadi waqi'atu ainin ini atau khususi sabab dari khusus langsung diumumkan menjadi judul babun faslon la yutrakul haqqu. Iya mana? Yang perlu itu kita memahami dengan hati yang bersih kali. Sampai ada
keluar judul seperti itu kan Oh iya, orangnya saling betul ya. Padahal kalau kita baca kan kayak gak terlintas. Kayak tadi, babun fil ihsan ilal musik. Qala Yusuf la tasrifa alaikumul yaum. Itu kan jelas. Itu ikhwatu Yusuf kan gudal semua itu pas itu. Yang membuang Yusuf, yang nipu bapaknya kan bulat. Tapi pertama ketemu langsung la tasrifa alaikum. Oh iya itu pakai gak salim jelas. Dan tidak untuk garap skripsi pasti itu. Pasti. Juga enggak untuk gelar apa? Doktor. Ya pakai tahu salim. Penelitian. Enggak usah enggak bodoh. Langsung keluar. Masya Allah. Mungkin dia juga waktu itu juga mungkin menghadapi masyarakat yang hampir sama dengan. Ya gitu iya sama. Kalau orang beling itu kan kuno jadi ya sama aja boleh dulu. Zaman Nabi aja ada orang munafik, ada orang macam-macam. Kalau orang beling itu ada terus. Di sini kita ke Habib Ali. Ya. Nanti kan sama Ustadz Arifin selaku pimpinan di sini. Ya enggak apa-apa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi.